kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, Putra Siregar dan Septi Siregar beserta kedua anaknya baru saja menjalani ibadah umroh. Kemarin, Putra dan Septi juga kedua buah hatinya tiba di tanah air dengan selamat. Ditemui tim Gospot, Putra dan Septi pun berbagi cerita seputar perjalanan dan ibadah umrohnya tahun ini. Alhamdulillah paling berkesan karena tantangannya lumayan lebih lah. Untuk pengalaman ya, awalnya saya udah putus asa nih karena saking ramenya bawa anak kan gitu. Ternyata alhamdulillahnya karena di sana anak jarang banget, jadi akhirnya orang-orang lebih lebih senang banget ada anak-anak. Jadi sedikitnya kita diberi ruang gitu. Jadi kayak dikasih ruang, terus banyak yang ngasih permen, terus kasih uang juga banyak banget yang ngasih uang. Iya. Dapat THR nggak bang? Dapat. Banyak nggak? Banyak. Alhamdulillah ya, jadi banyak belajar ya. Saya banyak belajar. Baik dari jamaah tablik, salafi, dari Habib-Habib gitu. Ya, meski sudah melaksanakan ibadah umroh beberapa kali, namun perjalanan umroh kali ini dirasakan berbeda baik oleh Septi ataupun Putra. Mengingat keberangkatan mereka juga bersamaan dengan bulan Ramadan. Tak hanya itu, umroh tahun ini bagi Putra lebih fenomenal lantaran jumlah jamaah melebihi 3 kali lipat jamaah haji. Di sana pengalaman yang paling kita dapatkan luar biasa ya, 10 hari menjelang lebaran itu Masya Allah. Dan itu mencatat sejarah yang paling ramai. Selama di Mekah itu yang paling ramai. Mengalahkan haji waktu tahun 2002 ya. 3 kali lipat dan 9 juta jamaah. Masya Allah, ramai padat banget. Karena kenapa ramai? Orang banyak balas dendam kan, waktu Covid kan nggak bisa ya. Jadi bener-bener balas dendam semuanya ke sana. Harga hotel itu sampai 1,2 miliar, tuh mahal banget. Selesai lebaran, langsung harganya turun gitu. Pokoknya jauh banget perbedaannya. Selain berbagi cerita pengalaman ibadahnya, Putra dan Septi juga berbagi cerita pengalamannya seputar iftar atau berbuka puasa di Tanah Suci bersama para ulama Indonesia. Melalui akun Instagram pribadinya, Putra juga mengunggah momen saat berbagi kurma untuk para jamaah bersama putra bungsunya. Momen tersebut menjadi momen tak terlupakan bagi Putra. Kita diajak banyak lah tentang sejarah agama, terus bagaimana agar kita panen pahala sih tentunya gitu dengan menyediakan iftar gitu. Alhamdulillah. Udah waiting list sebelum azan maghrib sejam sebelumnya itu udah full, jadi nggak boleh masuk. Jadi kalau mau sholat asar nunggunya dari zuhur, kalau mau nunggu maghrib nunggunya dari asar gitu. Tak hanya itu, di Tanah Suci, Putra juga sempat bertemu dengan Ustadz Khalid Basalamah. Melalui akun Instagram pribadinya, Putra mengunggah foto putranya yang tengah digendong Ustadz Khalid. Ustadz yang paling banyak sih di sana. Udah Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Dery Sulaiman, beberapa Habib juga, Masya Allah. Alhamdulillah kita merasakan sesuatu yang memang lebih hikmat sih, lebih hikmat, lebih tenang, lebih dapat lah. Hanya berpuasa di Mekah,
Putra dan keluarga juga merayakan hari Lebaran di Tanah Suci. Meskipun berada jauh dari tanah air, namun tak mengurangi makna silaturahmi. Putra dan istri saling bermaafan satu sama lain, begitu juga kedua anaknya. Tak hanya itu, meski berada jauh saat Lebaran, namun rupanya sebagai pengusaha sukses, Putra tetap memberikan THR untuk sejumlah selebriti. Salah satu di antaranya ialah Fuji dan pasangan selebriti Rizky Bilar dan Lesti. Iya kan, di sini nggak bisa dipalakin ya saya ya. Karena saya nggak ada di sini ya, saya di luar gitu. Ya alhamdulillah yang kita silaturahmi lewat video call ya. Ya mohon maaf lahir batin ya, video call dulu, nanti udah pulang ke Indonesia baru mampir ya. Ya udah THR-nya aja dulu gitu. Ya udah gitu, alhamdulillah lah. Gitu. Analisa dulu atau mungkin survei dulu ya. Jangan sampai memberikan sesuatu yang dia nggak butuhin. Kita biasa nanya tuh, kamu butuhnya apa sih? Aduh pingin dong ini, rumah kan udah ada gitu. Kalau bisa ya mobil lah, biar kemana-mana supir lebih enak, lebih mobile gitu. Alhamdulillah ya, Lebaran di sana, tapi memang nggak ada perayaan yang terlalu gimana gitu ya. Karena memang di sana lebih banyak fokusnya ibadah gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman yang ada di sana, kita silaturahminya di sana. Orang Arabnya sendiri pada benar-benar ngerayain Lebaran, mungkin pulang ke rumah. Jadi ya. Jadi kita mau sholat itu aja mesti dari jam 1 malam kalau mau siapin tempat. Ya, umroh kali ini tak hanya berbeda, namun juga spesial dirasakan Septi dan Putra, keduanya makin tambah romantis. Terlebih sebelumnya, rumah tangga Septi dan Putra sempat diguncang prahara, bahkan terancam berpisah. Namun setelah umroh, Putra dan Septi mengungkap keluarga mereka menjadi semakin hangat dan harmonis. Saya lihat kami udah jauh lebih memahami ya. Maksudnya kadang kan kita berantem karena hal-hal kecil, karena ego, namanya manusia kan, pasti punya ego gitu. Udah mulai lebih, apa sih kita berantem gitu. Ada ya bergejolak hal-hal gitu, akhirnya kalau nggak dia yang ngalah, saya ngalah. Jadi akhirnya nggak ada, berjalan lebih baik lah. Terus plus kita ngurus anak juga kan, dan berhasil. Menurut kita challenge ini tuh berhasil gitu. Kita ngurus anak tanpa bantuan siapapun, artinya kita ini dasarnya mandiri kok. Setelah curhat sama Allah lebih lega gitu. Ya apa ya, kayak merasa ya dimulai dari nol ya gitu. Ya mudah-mudahan kita ya dosanya yang dahulu terampuni, dosa yang akan datang pun diampuni. Sementara itu, setelah 1 bulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan dan merayakan hari Lebaran beberapa waktu lalu, Julian Kunto, salah satu pemain sinetron Aku Bukan Ustazah, ternyata tetap menjaga berat badan dan kesehatan tubuhnya. Ya, Julian yang ditemui tim Gospot membagikan tips jitu terkait menjaga tubuh agar tetap sehat setelah Lebaran, mengingat di hari raya, hampir kebanyakan orang mengkonsumsi makanan secara tidak terkontrol, salah satunya mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung santan dan berlemak hingga bisa mengakibatkan kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Julian Kunto ingin ngasih tip nih. Setelah kita sebulan berpuasa dan akhirnya menemui Lebaran, tahu sendiri kan kalau lagi bulan puasa tuh justru kita makan lebih teratur ya. Kita makan buah-buahan, kita juga jelas jam 7 makan, jam 3 makan, segala macam. Kita menghindari yang lemak-lemak segala macam. Justru sehat kalau saya ya ketika di bulan Ramadan. Tapi ketika sudah masuk waktunya Lebaran, nah udah kita ketemu dengan musuh-musuh kita, yaitu sesuatu yang berlemak, daging-daging, dan tidak bisa kita hindarin. Ke rumah orang tua dimasakin, pasti kita makan dong. Dosa nih urusannya kalau misalnya nggak dimakan. Ke mertua begitu juga, semuanya serba lemak, ya kan, serba daging-daging. Nah itu udah nimbun penyakit deh. Ke tempat saudara juga begitu, urusannya kita nggak bisa menghindarin, kita harus makan. Dan salah satu tips untuk kita tetap sehat, yaitu dengan berolahraga. Ya, olahraga kecil biasanya saya dengan lari keliling komplek, sit up, push up. Nah, itu untuk mengantisipasi nih lemak-lemaknya udah numbun nih after bulan puasa. Dan mudah-mudahan ini juga berketerlanjutan. Jadi selalu hidup sehat. Dan Ramadan itu emang sehat, selain berpahala kita pun jadi sehat. Tapi setelah Ramadan, setelah bulan puasa akhirnya kita Lebaran, awas loh, penyakit cepat datang. Makanan itu tuh yang nimbun di tempat kita. Makanya olahraga salah satu tips dari saya. Julian pun mulai kembali melakukan rutinitas bekerja dan syuting, namun di samping itu dirinya tetap menyimbangi dengan kembali rutin melakukan olahraga.
Dengan basic sebagai anak pecinta alam yang dimilikinya, Julian melakukan beberapa treatment olahraga yang juga bisa dilakukan banyak orang, mulai dari jogging sampai push up. Nah, pertama pemirsa, peregangan. Sebelum kita olahraga perlu diregangin, ya kan? Supaya ototnya tetap lemas. Kita lari-lari kecil dulu, ya kan? Dilemesin dulu. Nah, setelah kita melakukan pelemasan ini baru jauh. Kita lari kecil aja. Ayo pemirsa. Olahraga penting ini buat kecilin perut. Biasanya sampai berapa kilo? Saya biasanya 64 kilo nih, tapi kalau udah Ramadan bisa sampai 66. Nah, ini kita harus balikin lagi 2 kilo nih lumayan. Terus hilang ya. Terakhir buat ngecilin perut after lebaran karena banyak kolesterol yang bertimbun, yaitu dengan sit up dan push up. Go! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, habis. Ya, bagi seorang selebriti, menjaga tubuh agar tetap sehat dan punya bobot badan yang seimbang seakan menjadi keharusan. Sebagai public figure dan punya banyak rutinitas padat, Julian sadar dirinya harus rajin berolahraga guna menjaga tubuhnya agar tetap sehat sekaligus mencegah penyakit. Masih ngos-ngosan, saya akan rutinkan ke episode berikutnya setelah lebaran. Kan itu penting, karena setelah kita menjalani puasa dan ada lebaran, kita ketemu hal-hal yang tidak baik di tubuh kita ya. Karena nggak enak sama mertua, karena nggak enak sama orang tua, nggak dimakan opornya, yang nimbun tubuh kita. Olahragalah teman-teman. Sebenarnya jujur pas lagi bulan Ramadan saya olahraganya agak berkurang. Nah jadi setelah puasa ketemu lebaran, ya seperti saya bilang tadi, kita nimbun banyak makanan yang berlemak segala macam, nggak bisa kita hindarin gitu, karena semua orang kita ke tempat siapapun dihidangin seperti itu dan kita pasti akan cicipin kan. Ya mau nggak mau, lawan dari itu adalah olahraga. Teman-teman seusia saya, di umur saya emang udah banyak yang seperti itu. Nah itu ya karena emang sebelumnya tidak olahraga dan setelah lebaran tidak olahraga juga. Ya tahu kan akhirnya yang namanya makanan lebaran lah ya, nggak jauh dari lemak, nggak jauh dari hal-hal yang terlampau manis. Kita nggak ada pembakaran dalam tubuh kita, ya timbulnya penyakit. Jadi ya balas dendamnya ya ini tepat banget setelah lebaran, kita banyak makanan-makanan berlemak, emang kita pun dipush buat olahraga untuk kesehatan. Kita mengembalikan kegiatan olahraga yang udah lama kita tinggalin.